Bagai sebuah buku, kehidupan memiliki cerita di tiap lembarnya. Kisah manis berbuah kesenangan. Kisah pahit berbuah pembelajaran. Cara kita membaca tiap kisah menentukan makna yang bisa kita olah. Edisi kali ini, Jenggun akan berbagi kisah tentang keberlangsungan budaya dan lingkungan hidup terhadap dunia fashion. Dan inilah kisahnya. Hai teman Jenggun, jumpa lagi setelah sekian lama tidak ketemu. Edisi kali ini saya kehadiran sebuah orang tamu spesial. Gila loh, yang ini tamunya saya orang Sumatera Selatan, yang ini lebih keras dari saya, orang Sumatera Utara. Dan dia adalah Bang Merdi Sihombing. Apa kabar? Selamat datang. Selamat datang kembali, Jenggun. Aku kabarnya baik-baik saja. Dia nyanyi. Aku penyanyi juga. Oh ya? Iya. Ah. Jadi karirku pertama itu sebenarnya aku nyanyi. Lah, terus kenapa tiba-tiba bisa jadi seorang Merdi Sihombing yang fashion designer? Kayaknya orang Sumatera itu kalau ngerantau ke Jakarta itu mesti bisa A, B, C, D semuanya. Nggak Mesti jadi pakai lawyer lengkap. ya? Kan biasa orang Sumatera Utara tuh identiknya dengan lawyer. Nah, sebenarnya waktu tamat SMA aku dapat PMDK Ya. untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, dan itu waktu itu di Fakultas Hukum USU. Oke. Universitas Sumatera Utara. Tapi gue pikir, aku punya mimpi ya. Aku pengen terkenal. Ya semua orang juga pengen terkenal, Iya, termasuk aku. Oh gitu ya. Makanya bikin ginian. Seru-seru. Nah, terus Bang. Terus ya udah berangkat ke Jakarta. Aku kuliah di UI, ambil sastra Jepang. Oke. Tapi tetap penasaran apa yang Selesai jadi nggak artis. sastra Jepangnya? Semester 3 ya berhenti. Oke, terus. Oke lah. Abis itu tapi aku kan bisa macam-macam. Akhirnya satu ketika itu aku ketemu Chow Silato. Oke. Ketemunya nggak sengaja. Jadi waktu itu ada pameran di JCC. Jadi ada sekelompok desainer dulu namanya IPBMI. Ikatan Perancang Busana Madya Indonesia. Ya. Dia ada standnya. Nah, ada Chow itu temanku. Jadi pas itu rame aku yang handle semuanya. Chow rupanya datang ngeliat. Terus dia nanya, itu siapa? Oh, temanku dikenal. Terus gini, kita bilangin mau nggak dia jadi asistenku? Ya aku mau lah. Asistennya Chosi nih. Iyalah, maulah gitu. Aku pikir gini, ini mimpiku gitu loh. Ya, kapan lagi ya? Kapan lagi? Datang tiba-tiba gitu. Datang tiba-tiba. Tapi sebenarnya aku kenal dunia fashion itu bukan dari Chosi, aku dari Samuel Watimena. Oh. Karena aku dulu ada di dalam grup, di dalam Jeronimo. Jadi urusan penampilan itu Samuel Watimena. Bahkan waktu tampil di TV. Jeronimo berarti dengan Mas Anton Isodibio. Iya betul. Jadi untuk penampilan itu yang coachnya itu si Samuel. Kemudian ada beberapa kali acara nyanyi di TV, Samuel yang minjemin baju, di endorse. Jangan salah loh, gue dulu di endorse loh. Udah ada ya. Bukan berarti gitu loh. Nah terus dari situ? Ya dari situ terus kerja sama Chosi apa segala. Berapa lama? Nggak lama ya, setahunan ya. Setahunan gue pikir, wah ini keren nih kok dijadiin. Tapi kalau nggak sekolah kan nggak mungkin. Aku sekolah lagi ambil di Bunka. Oh. Di Bunka. Jadi, nah waktu di Chosila tuh apa yang diajarkan? Nggak ada apa yang dipelajari? Oh banyak. Dari sisi bisnisnya, kemudian aku bisa ketemu dengan klien, kemudian terus belanja dengan supplier semuanya. Aku banyak kali dapat dari dia. Ya, basicnya ada di situ dulu, betul. kemudian baru abang ngambil ke Bunka. Iya, aku ambil. Kenapa aku ambil Bunka? Karena aku pikir Bunka itu pencapolannya gampang dan sizingnya itu Asia. Oh, nah, dari jadi situ kalau di Bunka pecah pola, kalau di Geronimo pecah suara pecah ya. suara. Nah, bisa aja kok ya. Ya dong kan. Ketika di Geronimo jadi penyanyi kan harus bisa pecah suara. Betul. Masuk Bunka berarti pecah pola. Lebih susah lagi kan. Lebih susah pecah pola sebenarnya kan. Ya, gitulah. Terus berapa lama di Bunka? Ya sampai tamat. Oke. Dasar. Lalu habis itu aku ya penasaran nyanyi. Aku nyanyi main di kafe-kafe, tapi main lagu-lagu standar sampai waktu itu kau ingat nggak dulu zaman band Top 40 dari Filipina semua? Band Filipina ya, semua. pada masa itu kan banyak band luar kan. Iya, terus akhirnya orang Indonesia berpikir, ini kok orang Filipina semua. Dibentuklah ada satu band Top 40.
pertama banget band Top 40 Indonesia eksis band tuh waktu tuh. Akulah ya. penyanyi cowoknya, penyanyi ceweknya ada 2, Eka Deli sama siapa. Kita main lah. Sudah merancang busana di situ? Udah. Aku megang waktu itu Neno Warisman. Neno Warisman. Itu tahun berapa, Bang? Lupa aku tahunnya, tahun 90 kali. 88 sekian mau masuk 90. Lalu abis dari situ bosan buat baju lagi. Nah, semua aku kerjain waktu itu. Mau kerjain. Terus waktu itu ikut perlombaan karena aku suka ikut lomba nyanyi. Ikut lombanya, pernah tahu nggak Bintang Radio? Tahu. Nah, aku tuh salah satu pemenangnya Sumatera Utara. Sampai di Jakarta, aku tuh ikut lomba nyanyi, ketemulah dengan Yuni Sara, kemudian Ruth Sahanaya, berteman, Titi DJ, berteman sama-sama ikut lomba nyanyi. Seiring jalan mereka top. Jadi aku tinggal enak buatin baju mereka. Oh iya benar ya. Memanfaatkan pertemanan tadi kan. Itu dia yang membuat karirku gampang. Nah, dari situ mulailah aku jahit apa segala sampai dipercaya masih Ruth Sahanaya. Dulu dia show tunggal. Itu pertama artis penyanyi show tunggal tuh Ruth Sahanaya, aku yang pegang bajunya. Nah, dari situ kemudian aku nyambung lagi, aku ambil advance-nya di S-Mod. Kerja lagi terus akhirnya berpikir ini kayaknya kalau kayak gini aja aku jadi tukang jahit. Aku pengen dilihat gitu, seperti Spirit waktu datang dari Sumatera, dari Medan, pengen dikenal. Nah, jadi penyanyi aku pikir udah susah ya gitu. Ternyata kayaknya dicoba mentok gitu loh. Coba mentok. Ya udah, ini aja diseriusin karena waktu itu Yuni juga bilang, udahlah nggak usah jadi nggak usah jadi penyanyi, udah ini karir bagus. Kita ngobrol-ngobrol, akhirnya udah sekolah lah di IKJ, ambil Kriya Tekstil karena pengen ngambil ya ini yang fashion berbasis budaya. Jadi gitu. Dari Cosilatu kemudian ke Bunkang, kemudian lanjut ke S-Mod, langsung abis itu ke IKJ. Tekstilnya ke IKJ. Nah, karena lihat waktu itu si desainer semuanya gayanya begini semua. Aduh, gimana ya? Dan aku berasumsi gini. IKJ itu berarti saat Mas Sony Mukliston tuh juga IKJ iya, kan? Dia IKJ tapi dia di atas. Aku udah profesional, aku balik ke kampus. Jadi aku temennya tuh dengan anak-anak ABG. Gitu. Nah, di situ ketemu semua lah anak-anak kreatif di zamannya. Kita membuat tim dan tim itulah menjadi cikal bakal apa yang ku kerjakan dari sampai sekarang gitu loh. Lalu waktu itu terus ya mulailah teman-teman tuh satu persatu aku berpikir gini, wah kalau aku jadi desainer gini tadi bilangnya kayak tukang jahit ya, aku harus belajar sesuatu yang benar-benar membawa yang belum banyak saingannya. Lalu lihat nih, oh ya etnik nih keren banget nih, keren kali nih. Lihat siapa ini, oh ada Edo Huta Barat, ada Gea gitu, nggak banyak pemainnya. Terus aku lihat pada masa itu kan cuma Bang Edo Huta Barat sama Mbak Gea kan yang di etnik kan. Spesifiknya Gea dengan jemputan, Edo dengan macam-macam kan Bang Edo. Terus dia juga bikin kebaya pula Bang Edo kan. Gitu. Tapi yang benar-benar etniknya kan cuma 2 ini kan. Iya, nah aku lihat backgroundnya apa gitu. Oh ternyata mereka hanya desainer, fashion designer. Wah aku harus mengambil tekstilnya gitu loh. Supaya aku bisa masuk ke dalamnya lebih in-depth. Bagaimana membuat sebuah koleksi yang dari kain tenun, mencelup benangnya dari dasar ya, dari scratch banget. Betul. Abang mengambil motif itu supaya lebih bukan mengungguli tapi lebih punya kelebihan dari yang lain gitu. Betul. Ya, intinya gini, mereka sudah memulai, aku pengen melengkapin apa yang dibuat mereka gitu loh. Nah, jadi mereka itu sebagai inspirasi aku lah gitu. Nah, ketika di IKJ itu kan setelah selesai, ini abang tahu, abang bermain di bidang tekstil. Nah, apa yang abang lihat waktu abang memulai sebagai desainer dengan menguasai tekstil itu, apa yang menjadi kendala sehingga abang bisa menjadi seperti sekarang? Kendalanya banyak ya, karena gini, aku dari Sumatera itu bawa koper aja. Tahu kan kalau desainer tuh kalau nggak kaya nggak bisa famous ya. Iya dong, kayak macam dia harus buat koleksi, dia harus show tunggal, itu berapa duit tuh. Nah sementara kalau aku tuh berangkat dari yang sangat sederhana, rasanya nggak masuk akal.
Nah, berpikir ini kira-kira gimana ini? 1 tambah 1 2, nggak mau. 1 tambah 11 nggak mau. 1 tambah 1 tuh harus tidak terhingga. Mulai, rajin ya aku ngebuka buku. Aku rajin membaca. Rajin membaca apa aja. Cuman itu kan belum ada kayak sekarang internet apa segala. Ya, pada masa itu kan abang Ada. harus Betul. bergerilya sendiri kan, Betul. cari ke perpustakaan mungkin Betul, kan. betul. Terus banyak teman. Aku banyak berteman. Terus aku berteman dengan macam-macam profesi. Terus dari NGO, apa segala, aku tahu. Ternyata itu ada peluang kita itu dapat duit ketika kita itu melakukan pemberdayaan masyarakat ataupun Komdev. Wah, ini keren nih gitu loh. Masuk dari situ lah aku. Jadi pergilah dari pertamanya itu uang sendiri yang di Baduy. Begitu keduanya aku mulai apply tuh. Wah, ini ada informasi dari teman. Ada satu perusahaan, dia itu penghasil serat. Dia headquarternya di Austria, di Lenzing. Nama perusahaannya Lenzing. Di Indonesia dia 25 tahun. Dia lagi mencari desainer. Untuk dia memberikan funding dalam rangka 25 tahunnya ini. Cuman kita harus nge-apply dulu apa konsepnya. Nah, waktu itu lagi happening batik. Itu 2007 2008 ya dong kasus yang rame-ramenya. Ya, ketika mulai negara lain mengklaim batik begini, kita juga mulai baru heboh kan. Sampai barulah ditetapkan Hari Batik. Betul. Biasa kan kalau kita kan gitu, kalau udah ada yang lain heboh, mulailah di sini kebakaran jenggot kan. Gitu. Kebakar jenggot. Udah habis itu ada beberapa desainer lah gitu nge-apply batik. Termasuk abang. Ya aku pastilah. Tapi aku nggak mau batik karena aku pikir aku orang Batak, nggak mungkin aku bisa tahu batik ya. Belajarnya itu lama lagi ya gitu dan aku nggak ke arah sana. Ya udah aku coba ulos aja. Aku coba ulos. Aku dengan konsepnya ini adalah revitalisasi dan reinventing. Dalam payung besar sustainability atau keberlanjutan. Bayangin aja 2008 aku 2007 udah ngomong begitu loh. Rupanya mereka ini bicara tentang sustainability for the future dari seratnya ini. Seratnya waktu itu mereka launching serat terbaru mereka yang disebut the new age fiber yang tidak mengandung toksin namanya Tencel. Mereka itu nah, si serat yang dari pabrik itu bahannya dari apa? Dari chip kayu eukaliptus. Oh, jadi dari kayu eukaliptus yang orang kenal, kita tahu mungkin teman-teman Jenggun juga tahu bahwa eukaliptus ada kayu putih, itu kayunya yang dijadikan pulp dulu, bubur. Nah, lalu ada yang non woven itu dijadikan pampers atau kertas. Itu bukan pampers. Pampers juga tisu dan kertas. Itu tidak non woven. Kalau wovennya itu pertama dapatnya itu adalah viskos atau rayon. Nah, baru generasi keduanya itu adalah modal. Jadi kalau kita pergi ke toko-toko, kita lihat di dalamnya itu ada keterangan ya itu kayak label gitu. Kalau celana dalam apa segala itu banyakan modal itu bagus. Nah, ini mereka keluarin yang terbarunya adalah Tencel. Nama itu sebenarnya udah ada sebelumnya dengan nama Lyocell, tapi diganti sama mereka jadi Tencel namanya, dan waktu ambasador adanya Naomi Campbell. Nah, kemudian abang masuk nih, abang nggak mau ngelihat dari sisi yang ini, abang masuk dari sisi sebagai orang Sumatera Utara nih. Betul. Jadi ulos lah yang abang angkat. Iya. Nah, jadi kenapa? Maksudnya gini, si ulos itu kan yang aku tahu nih, yang Buni tahu kan memang kayak kain panjang aja kan. Ya, kain adat dan tebal. Kain adat, tebal, kaku. Nah, si bahan si ulos ini sendiri ketika ditenun itu dari apa? Tadinya dari kapas. Kapas itu yang dibeli dari luar. Tapi kapasnya juga grade-nya yang nggak bagus. Gitu loh. Mesti harus dikerjakannya, mesti dikasih kanji, dijemur di bawah sinar matahari, penenunnya itu padahal kita kan bisa tanam kapas sendiri. Itu panjang ceritanya. Panjang kali itu, nanti episode lain lah ya. Oke, jadi kapas itu diolah harus dijemur segitu-gitu. Itu kalau kapasnya. Nah, mereka kan punya yang namanya serat. Serat itu dipintal, spinning ya, jadikan benang. Benang ditenun jadi kain. Oke gitu ya. Nah, aku berpikir gini, itu hutan adat yang ada di pinggir Danau Toba yang punya nenek moyang kami orang Batak. Itu diganti dengan tumbuhan eukaliptus.
Wah, gue bilang ini keren banget nih, keren Oh, kali nih. jadi si perusahaan ini sudah mengganti hutan adat itu? Bukan, Oh, bukan. bukan perusahaan itu, Oh, ada tapi perusahaan lain. Perusahaan lain. Perusahaan lain. Di Medan. Di Sumatera Utara, Ya, di Batak, di pinggir Danau Toba. Danau Toba itu si hutan itu diubah dengan pohon hutan adat. eukaliptus. Iya, jadi aku bilang gini, waktu presentasi buat decknya itu ya ada dikasih tahu lah bahwasanya hutan adat sudah diganti eukaliptus untuk gini. Oh, ternyata di sana mereka sudah tahu gitu dengan eukaliptus, tapi mereka nggak tahu dijadikan apa gitu rakyat di sana. Di Itu Medan, di Danau Toba itu. Danau Toba. Nah, aku coba itu dan yang ku highlight sama mereka adalah kita akan mengembalikan ulos-ulos yang punah dan hampir punah, ulos adat. Namanya revitalisasi. Oke. Kemudian setelah itu kita buat yang baru, produk baru berdasarkan yang lama. Itu disebut dengan reinventing. Dari ulos dengan alat yang sama semuanya kita buat jadi songket. Karena market paling besar songket Palembang itu adalah perempuan-perempuan Batak. Kupikir ini ada peluang bisnisnya. Oh. Jadi justru ini ya. Jadi songket Palembang. Iya, marketnya orang Batak. Marketnya orang Batak. Betul, industrinya hidup gara-gara perempuan Batak. Jadi ini ada satu peluang kupikir nih gitu. Peluang nih. Wah, ini kalau dibuat jadi songket, ini bisa jadi bisnis yang berkelanjutan gitu. Tapi songketnya motif Medan, motif Batak. Dari ulos. Oh, jadi kadang namanya, kan kalau songket asli kan motifnya Palembang kan, Sriwijaya. Iya. Ini sama abang diolah menjadi motif, songketnya menjadi motif Batak. Nah, aku terangin ya sebentar ya. Nih, ini kan ulos nih. Ulos ini ulos bintang maratur. Ulos ini terdiri dari teknik yang berbeda-beda. Ini motif tenun ikatnya, ya tenun ikatnya ini tenun ikat sederhana. Oke. Lalu kemudian ada songket vertikal, namanya jugia. Lalu ada songket horizontal, inilah dia. Ini yang ku kembangkan, motif-motif yang ada di sini ini. Kan jenis-jenis ulos tuh macam-macam dan motifnya macam-macam. Ini yang ku kembangkan menjadi songket Batak. Oh, cerdas kan? Dari motif ulos di-reinvented menjadi songket Batak. Iya. Inilah. Iya, gitu dia dengan benang yang terbuat dari serat yang diproduksi mereka. Si eukaliptus itu. Iya, Tencel itu, gitu, perusahaan itu. Oh, ini yang dari perusahaan itu berarti ya? Iya, betul. Nah, serat itu dibilang the new age fiber, serat masa depan karena tidak mengandung toksin dan tidak tergantung musim. Kadang-kadang kalau bicara tentang kapas, itu kapas kadang-kadang satu masa itu dia gagal panen. Gagal panen. Ini nggak ada gagal panen. Jadi kita bicara supply chain-nya itu ya udah aman gitu loh seratnya ini. Akhirnya aku dipakai mereka sebagai ambasador. Lalu aku pikir kalau cuman ini aja kayaknya kurang oke gigitannya. Aku cari lagi, aku cari ke browsing. Nggak ada, tapi cari di lapangan. Ada satu ulos Batak namanya ulos Nani Nondang. Ulosnya itu ditenun pakai batu permata motifnya. Jadi motifnya bunga-bunga pakai batu permata. Tapi batu permatanya dimasukin ke dalam kain. Ditenun. Nah, waktu itu kita dari kain tenun kita bisa mengulas tentang sejarah. Jadi ketika peristiwa Imam Bonjol dan pasukan Padri masuk ke tanah Batak itu kan ceritanya sadis banget, pembunuhannya massal ya. Nah, akhirnya orang Batak itu nggak mau keluar untuk berdagang keluar dari kampungnya. Nah, sementara batu permata tuh dibeli mereka dari Pelabuhan Barus. Pelabuhan Barus. Jadi mereka nggak keluar lagi gitu. Jadi ulos itu udah hilang. Aku pikir ini seru ya, batu permata diganti dengan kristal Swarovski. Udah tim berhubungan sama mereka. Akhirnya aku dapat loh sponsor dari Swarovski dan aku jadi ambasadornya itu 2008 sampai 2009. Oke, tapi Bang tadi ngomongin ulos yang pakai batu permata itu. Di waktu Abang mengerjakan dengan kristal, si ulos yang ada batu permata itu benar-benar sudah tidak ada atau udah nggak ada? Nggak ada sisanya? Nggak ada. Jadi punah aja gitu? Iya, punah aja. Jadi udah aku merekonstruksinya. Punahnya karena dihancurkan atau memang nggak ada orang Batak lagi yang mengerjakan itu, keturunan mereka? Yang mengerjakannya ada, tapi diganti dengan beads dari plastik.
Oh. Nah, jadi ku ganti pakai kristal tuh. Jadi bayang itu kata orang Batak tuh kalau dia pakai gitu marhilong-hilong. Artinya Apa ya? berkilau-kilauan. Berkilau-kilau, marhilong-hilong gitu dia. Kilap-kilap gitu ya. Bling-bling ya. Nah, itu dia bling-bling. Pakai ulas terus ada bling-bling. Betul. Oh, Nah, itu dia gitu. ceritanya. Jadi dari situlah mulai karir aku mengalir terus ya udah kerjaanku ya pemberdayaan masyarakat. Dari situ aku dapat duit. Kemudian itu juga ya udah sembari dapat kerja, dapat duit dan aku punya koleksi dan kemudian aku bisa show tunggal. Dan habis itu aku dikenal dimanapun di mancanegara. Gitu. Jadi itu yang bicara tanpa Ketika show disadarin. tunggal, ketika show tunggal pertama kali, Iya, yang tadi abang bilang, yang ditampilkan apa? Si ulos-ulos tadi. Baduy aku pertama 2006. Jadi waktu itu aku sampai 5 tahun di Baduy itu. Baduy luar, Baduy dalam. Semuanya, Oke. semuanya gitu. Nah, Ada perbedaan nggak tenunan dari Baduy dalam dan Baduy luar? Oh enggak, Baduy dalam itu mereka hanya menenun satu kain, namanya pela, yang didapat dari serat anggrek liar. Kalau yang lain tuh semua ditenun di Baduy luar. Samping kan ada satu aros. desainer yang sekarang juga perempuan yang aku ingatnya pakai motif tenun dari bahan tenun Baduy kan. Ya, jadi semua itu aros mata kancre, kemudian suat songket, semua itu ditenun di Baduy luar, kecuali pela, kain pela. Itu memang khusus orang Baduy dalam. Gitu. Oke, jadi show tunggal pertama adalah Baduy. Lalu yang kedua itu 2008 yaitu ulos di Hotel Mulia. Itu baru ulos. Ya, berlanjut tuh. Nih kan abang sekarang kan mendedikasikan hidup sebagai seorang perancang busana yang bekerja sama dengan komunitas lokal. Ya kan? Baik di Baduy ataupun di Batak sendiri, di tanah Batak sendiri gitu. Daerah mana lagi yang pernah abang datangi untuk melakukan ini? Banyak ya. Kalau dikatakan gitu dari timur sampai dari barat sampai timur aku kerja, sampai noken juga aku kerjai. Jadi noken yang sampai jadi baju itu aku yang buat pertama. Gitu. Ya noken itu seratnya kan serat anggrek liar. Anggrek. Anggrek liar aku juga. Baru tahu. Iya, anggrek jadi liar. itu bunga anggrek. Anggrek liar, bukan bunga anggrek yang biasa itu ada. Anggrek liar yang ada di hutan. Itu yang dibuat menjadi si noken di rajutnya noken. Di Baduy itu ditenun mereka untuk pela Baduy dalam. Nah kalau di Dayak Benuak di Kalimantan Timur itu ditenun mereka diikat-ikat jadi tenun ikat namanya ulap doyo. Jadi sebelum nenek moyang kita itu mengenal yang namanya kapas dan yang lain-lain itu ya itu pakai itu. Jadi sebenarnya suku-suku Indonesia ini yang lebih dulu sebenarnya sudah tahu ya bahan untuk membuat sebuah kain. Ya kan sebelum kapas ya, sebelum ada tanaman kapas, tapi mereka sudah tahu bahwa dari lingkungan sekitar mereka. Tumbuhan yang ada di sekitar ekosistem mereka ternyata ada yang bisa digunakan untuk menjadi sebuah kain ataupun rajut ya. Nah ini kan abang banyak bekerja ini. Apa yang menjadi keprihatinan abang sehingga abang benar-benar mendedikasikan hidup untuk si tenun dan wastra lokal dengan menggunakan tumbuhan sebagai desainer untuk keberlangsungan hidup nih anak cucu kita ke depan nih. Betul, itu pasti. Cuma satu hal gini, sebagai seorang desainer atau orang kreatif kita pengen dikenal. Dari kerumunan itu kita harus kelihatan keluar. Ya, betul. Caranya aku juga pengen dikenal. Iya kan. Makanya bikin ginian. Kalau dikenal lah, udah dikenal. Terus caranya kita dilihat itu dengan apa? Karya yang berbeda. Betul. Itu nomor satu. Nah karya berbeda itu apa? Ya kita harus rajin membaca dulu, cari informasi. Apa yang sekarang jadi kebutuhan yang diinginkan oleh dunia, fashion global. Aku nggak tahu ya teman-teman yang lain gimana, gitu loh. Caranya kan gampang sekarang. Ada internet apa segala. Oke, pada waktu 2006, 2008 itu bicara tentang
perempuan, perempuan dan lingkungan. Keluarlah konsep eco fashion, ceger di global. Ku adopsi di sini. Apa sih sebenarnya eco fashion yang itu kita cari? Oh, eco fashion kecenderungan terhadap semua yang berbau alami itu terhilangkan, tergantikan oleh sesuatu yang artificial. Pewarna dari kimia, benang-benang diganti dengan polyester, yang itu merusak alam. Nah, padahal dulu nenek moyang kita kan semua kayak tadi, semua inspirasinya dari alam. Betul. Iya kan? Daun-daun apa semua, kayu-kayu apa semua itu bisa jadi warna. Kayak di Bali tenun geringsing itu kan semuanya pewarna alam semua. Nah, aku pernah tuh ke Tenganan itu ketemu dengan pengrajin geringsing, dan kita dikasih lihat, oh untuk biru tuh pakai ini dari tumbuhan ini, warna indigo. Merah tuh dari kulit akar mengkudu, dikasih lihat semua tuh. Ini kayak yang aku pakai kan ini juga pewarna alam nih. Iya, itu indigo, indigo tuh banyak jenisnya. Di Indonesia ada beberapa. Lalu kan ternyata itu banyak yang sudah hilang. Oh gitu. Sudah hilang dan kita mesti cari referensinya itu di tempat itu juga susah. Jadi harus banyak jalan ke sana kemari gitu loh. Oh, di sini masih ada kayak macamnya. Di Tenganan itu mereka masih menggunakan yang namanya tarum, dan juga morinda ataupun kulit akar mengkudu. Nah, kita belajar ke sana. Dari situ nanti saya pindahkan ke tempat yang sudah sama sekali nggak hilang, kayak macam ngebangun puzzle gitu di fashion Indonesia gitu loh. Jadi setiap provinsi yang Abang datangi, semua kadang-kadang ada bahan alaminya yang seharusnya ada di provinsi ini, di suku ini, kemudian bisa dikembangkan ke sini gitu. Atau sama nih rata-rata setiap provinsi itu untuk pewarna alamnya? Enggak, jadi gini. Kalau bicara warna alam, nenek moyang kita seluruh dunia manusia itu hanya kenal warna biru yang didapat dari fermentasi daun indigo ataupun tarum. Oke, kalau warna merah dari kulit akar mengkudu. Kalau kuning kunyit, ya kan? Kalau mau menghasilkan hijau berarti kuning dicampur hijau. Kuning campur biru jadi hijau. Kalau mau menghasilkan ungu, ya udah kuning dicampur dengan merah. Itu aja, so simple seperti teori warna. Ya dong. Tapi ternyata banyak tumbuh-tumbuhan endemis yang ada di beberapa daerah itu bisa menghasilkan warna. Selain dari merah, biru, kuning tersebut. Tanpa perlu dicampur nih? Iya. Tapi dengan tekniknya. Dengan teknik kayak misalnya kita bicara, kalau pewarna alam itu kita bicara gini, ada yang dengan sistem panas, ada yang sistem dingin. Contohnya misalnya warna biru dari tarum. Kita bisa merebusnya, kita campur dengan kapur. Lalu kita celup itu benang, bisa jadi biru. Tapi bisa sistem dingin, kita fermentasi, kita rendam, kita busukkan. Nah, itu dia ada sistem panas, sistem dingin. Demikian juga misalnya kita pengen buat warna hijau yang solid dari satu daun. Itu daun kita tumbuk aja, baru kemudian udah banyak apa segala gitu, baru kita celup. Itu udah hijau, jadi nggak terdiri dari dua warna. Jadi itu banyak didapat di daerah-daerah yang ketika saya jalanin gitu, tanpa disadari akhirnya saya mendata tumbuhan daerah ini bisa menghasilkan warna ini, tumbuhan ini menghasilkan dari warna ini gitu. Ini semua terdokumentasikan dengan baik. Ya, aku dokumentasikan. Bukan kalau nanti ke depan anak cucu nggak tahu nih kalau nggak ada jejak digitalnya. Betul. Jadi dari awal aku bekerja di lapangan, aku dapat tim waktu itu sekolah. Jadi situ kami ada dari fotografi, kemudian sinematografi, ada desain grafis gitu loh. Jadi pola kerjanya sampai sekarang aku adopsi. Semua didokumentasikan foto dan film. Film gitu loh. Semua kami kerjakan. Setelah selesai kemudian kita bawa ke Jakarta, kita buat jadi koleksi, kita bawa ke sana, kita foto, kita buat fashion film. Jadi dari mulai 2006 tuh aku buat fashion film. Nah, Bang, ini kan tadi kan dengan pewarna alami ini, ya, berarti kan masyarakat di sekitarnya, ya, berarti kan harus memberdayakan si tumbuhan ini dong. Iyalah. Jadi mereka harus terus menanam supaya ini berlangsung
Sehingga mereka tidak menggunakan lagi pewarna buatan. Kan? Betul. Sehingga dengan ini berarti keberlangsungan hidup akan terus ada tanpa harus menggunakan pewarna kimia. Ya. Nah, ini kita ngomongin karya abang gitu ya. Dari sekian banyak abang yang udah abang lakuin terhadap si kain-kain ini, ada yang abang revitalisasi, ada abang reinvented gitu ya. Hambatan terbesar di mana? Kayaknya nggak ada pengaruh. Buat aku semua simpel banget gitu loh. Karena kita sudah mengerti pola kerjanya gitu loh. Karena setiap tempat itu kasusnya itu berbeda-beda. Tapi end up-nya itu ya bagaimana kita membuat produknya jadi bagus. Kita sesuaikan dengan kan aim-nya tuh atau goal-nya itu ini gimana menjadi nilai jual yang bagus, yang tinggi. Selama ini mereka nilai jualnya belum terlihat. Ya pastilah, karena mereka kan ngerjakannya dari dulu nenek moyang gitu ya. Dan mengalami penurunan. Kenapa? Dulu nenek moyang tuh mengerjakannya bagus sekali, bagus banget. Ketika ke sini kan mereka ini udah kurang ya gitu loh. Karena apa tuh? Kan dari leluhur yang bagus sampai ke generasi yang ini yang kata abang tadi kurang, itu karena apa? Ini kalau kita bicara kain tenun itu kan dulu untuk adat. Jadi orang memberikan segala tenaga pemikirnya untuk menjadikan sebuah produk yang bagus yang nanti digunakan untuk kepentingan ritual. Betul, kayak yang di ini, yang di contoh ini. Kalau ini bisa dijelaskan dikitnya, Bang. Oke, sebelum ini kita lanjut ke yang lain. Jadi ini menarik kali ini karena ini adalah jaket pendeta dari Mandailing. Jadi di situ dia pakai ini untuk ketika ritual. Jadi ketika dipukul gordang 9, dia pukul pakai nari-nari, akhirnya dia trance. Nah, ini patchwork, teknik patchwork. Ini udah nggak ada yang buatnya ini. Jadi bayangin ratusan tahun yang lalu nenek moyang kita udah bisa buat kayak gini. Buat patchwork lagi. Iya, gila kan? Itu keren banget tuh. Nah, ini adalah di reinvented. Iya. Abang reka ulang. Menjadi ini dengan motifnya memang motif aslinya. Iya, aslinya. Cuman skalanya aja saya kalau yang aslinya masih ada di Mandailing. Ada, tapi udah saya waktu kemarin survei ada berapa kali. Itu ada udah hancur-hancur. Jadi saya datang ke daerah-daerah nanya semuanya apa kan. Setiap saya mau lakukan kerja saya harus survei dulu. Kemudian kita buat dokumentasi dalam bentuk foto dan film. Ya kerjaannya kayak ya hampir-hampir kayak antropolog lah gitu loh. Seru ya? Banget. Aku mesti tinggal di sana di tempat daerah mereka. Aku diundang dong kapan-kapan. Ayo, tapi jangan pakai high heel ya. Enggak, aku kan nggak model. Gitu ya. Nah, ini kan di era sekarang nih ya, kan aku sudah lihat nih kemarin ada sebuah film pendek banget yang beredar di YouTube. Film aku kan penasaran ini apa sih gitu ya. Aku tuh nggak tahu kalau itu adalah karya abang gitu. Karena aku cuma lihat purun. Apa sih gitu ya. Kan? Dan bukan sebelum kau ngomong aja. sama Mas Dali nih, apa sih udah lihat purun. Apa sih ini gitu ya? Karena pecah kan menang di Melbourne dan London. Itu kan pendek banget nih, pendek banget gitu. Apa sih ini? Ya. Nah, aku tuh baru ngelihat secara detail si purun ini setelah Mas Dali ngubungin aku. Iya. Oh, berasa kayak aku yang jalan. Itu tuh maksudnya gini, si filmnya itu dokumenternya tuh teknik pengambilannya tuh bagus banget. Keren kan? Keren banget. Aku tuh udah gini. Pas aku nonton pas nonton secara lebih detail tuh udah gini. Cuman 4 menit hampir. Aku tuh begini, ini harusnya gue nih. Kau yang pakai itu ya, pakai koper, pakai itu jalan gitu kan. Pakai baju-baju itu. Kalau gue yang jalan gitu seru gitu. Terus lu kibaskan rambutnya dong. Pakai wig panjang lah ya. Nah, ternyata setelah aku baca itu, ternyata si tanaman ini, purun itu adalah sejenis
rumput ya. Gulma. Ya, intinya tuh dan ternyata tuh adanya di Sumatera Selatan. Di Sumatera. Ya, cuma kan di situ kan aku Ogan Komering Ilir. Aku googling kan. Ya. Nah, baru diceritakan di googlingan itu bahwa Iya. adanya di Sumatera Selatan sama di Kalimantan Selatan. Iya. Tapi kan tadi Abang bilang kayak itu kita project ngobrol. itu projectnya. Ya, kayak Abang tadi bilang di awal sebelum kita on air, Abang bilang bahwa itu sepanjang Sumatera dari Aceh sampai Lampung, sebenarnya tanaman ini ada. Tanaman di lahan gambut yang tidak banyak orang gunakan ya, kan sebenarnya. Betul. Jadi gini, di Palembang tuh sebenarnya lahan gambut loh tadinya kota itu. Aku nggak tahu loh bang, walaupun aku orang kelahiran sana. Kasihan deh kau. Kan aku lahirnya di kota Palembang, bukan di pinggirannya. Palembang itu juga tadinya gambut tuh awalnya. Tapi di Palembang itu kan orang lebih kenalnya songket. Nggak ngomongin si daun si purunnya ini. Kau nggak pergi ke Ogan Komering. Ya aku kan anak Palembang ya, anak ibu kota, anak kota Palembang. Mungkin teman-temanku yang orang Palembang yang kelahiran atau asli orang tua mereka dari Ogan Komering, mungkin mereka tahu si purun ini gitu. Kalau aku sih benar-benar nggak tahu. Iya. Jadi kami kerja kemarin itu ada di dua titik ya, di 2 provinsi dan di 2 kabupaten. Satu di Sumatera Selatan di Ogan Komering Ilir, mungkin kau nggak tahu nama desa Pulau Geronggang. Jauhnya masuk ke nanti aku tanya sama geng aku yang di dalam geng jalan-jalan aku tuh namanya geng Heritage itu kan semuanya orang Palembang tuh. Ada orang Komering, nanti aku tanya. Oke. Jadi kita kerja di sana Pulau itu. apa tadi? Pulau Geronggang. Daerahnya Pulau Geronggang. Tapi di sana itu terkenal kali ya namanya purunnya. Terus mereka tuh menggunakan pewarna kimia untuk motifnya. Sama aku foto di situ, ini dibuang, nggak boleh dicelup pakai warna kimia, bahkan warna alam juga nggak mau. Akhirnya ini motifnya ini kita pakai dari purun sendiri, keren kan? Ini dari Ogan Komering Ilir. Jadi maksudnya si warna ini adalah dari si purun itu sendiri. Iya. Diapain? Nah, purun itu kan gini ya. Kemudian kusuruh mereka itu klet gitu, dibagi 2 klet. Nah, bagian luarnya itu inilah yang warna gelap. Oke. Yang waktu dibuka gini, dibelah kayak gini, ini gelap, yang bagian dibelah itu warna putih. Jadilah yang putih ini bagian ininya. Jadilah motif dia. Si purun itu dibelah hitam, yang berwarna gelap. Luar menjadi si coklat ini. Iya, bagian dalamnya warna putih. Cerdas kan? Cerdas. Maksudku gini, setelah dikelet itu dikeringkan dulu si purun. Enggak lah, kan dia ini langsung diolah. Kan awalnya itu mereka tuh dipanen, lalu kemudian dijemur. Ya. Habis dijemur tuh ditumbuk, kepek biar pecah, tek, kemudian dihaluskan. Nah sama aku minta setelah dia itu kelet lagi, sehingga waktu dikelet itu dibelah itu yang bagian ininya jadi warna putih. Ini warna ini baru dianyam membentuk motif. Jadi awalnya mereka cuma buat begini ya, dihancurkan. Sama Abang nggak dihancurkan, tapi justru dikelet aja. Dihancurkan juga. Kalau nggak bisa, kan dia bulat tuh tumbuhannya. Dihancurkan supaya bisa dianyam. Iya, itu dia. Nah, lalu yang kalau yang warna ini? Nah, ini purun danau. Purun tuh ada 2 di Indonesia, purun danau sama lagi purun tikus. Purun tikus tuh hanya ada di Kalimantan Selatan. Ada satu tempat lah itu. Nah, di daerah Barito Kuala. Inilah dia. Tuh, dia lebih kuat seratnya. Iya. Dibanding dengan ini purun danau. Palembang ini. Iya. Sumatera maksudnya. Sumatera, dan dia lebih mahal purun tikus. Dan dia tumbuhnya juga nggak banyak gitu loh. Nah, kami kerja itu didanai sama United Nation, tapi kami dapat duitnya dari Badan Restorasi Gambut dulu ya. Tapi kemudian udah ditambah lagi dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Itu kami kerja 3 tahun. Jadi sekarang si purun-purun ini yang tadinya adalah tanaman gulma, sekarang dibudidayakan. Ya udah, kita juga waktu itu kita konservasi. Kita konservasi nanam purun itu di lahan 4 hektar. 4 hektar. Ini bagus loh ya. Bagus dong. Nggak kalah, ini dipikir kalau dikasih label misalnya. Kasih label Chanel ya kan, kan, terus dipakailah sama si Giselle Bündchen gitu. Tuh kan.
Persis deh kayak Giselle pakai itu. Itu Giselle, ini gasolin. Jadi kemudian Dan ini program- motif Batak. ya itu Batak. Kombinasiong, ya. Keren kan Indonesia. Ini 100% Indonesia. Hmm. Lalu kemudian yang kami kerjakan, kami dokumentasikan, terus kemudian kita buat dalam bentuk format fashion. Jadi fashion film. Ya, Jadi itulah. itu dokumenter, itulah Purun itu. Itu yang di film itu Ya. di mana? Itu di Di Kalimantan. Batola, Kalimantan. Kalimantan. Nah, Ya terus ketika aku ngomong nih, oh ini bukan logat Sumatera. bukan. soalnya. Terus kami kirim nih ke Melbourne. Maret kemarin waktu itu juga kami diundang tampil di Melbourne Fashion Festival. Begitu di itu kita menang. Gitu. Terus kita coba kirim lagi London. Menang lagi loh. Ya, barusan Menang lagi. selamat loh. Thank you, thank you. Semoga ini akan dikirim kemana lagi nih? Kayaknya udah dulu cukup 2 lah, cukup 2. Tapi kita lagi buat lagi ini film, ada beberapa film fashion kita yang nanti kita akan distribusikan ke beberapa negara karena ngejual fashion tuh nggak cukup dengan Tapi runway. kenapa pendek segitu? Memang segitu formatnya fashion film. Oh. Nah ini orang-orang kan banyak nggak tahu ya di negara ini Iya, ya. aku pikir kok pendek banget sih. Iya. Orang-orang banyak nggak tahu. Tapi bagus banget loh itu. Nah itu PR-nya gila, bagaimana menceritakan semua yang kita kerjakan dalam format cuma 4 atau 5 menit, itu gila bener-bener. Itu bagus Itu banget. keren ya. Dan mereka juga bilang gila. Dan mereka bilang nih, Naratornya si model itu atau orang lain? orang lain, orang femina. Tidak dua hati. Nggak ada orang femina. Gua tanya lo, gua korek. lo. Pokoknya semuanya deh Nah, mantan. tim film ini Ya. adalah tim yang dulu abang kuliah waktu di. Oh beda. Oh. Jadi yang sutradaranya ini dulu waktu dia masih kuliah, waktu dia magang di sini, aku udah suka ajak kemana-mana. Tapi sekarang dia jadi sutradara yang top banget dan mahal sekali di negara ini. Tapi hubungan kita bagus banget. Tapi itu memang bagus banget sih bang. Gini, Ya. aku kan belum pernah lihat Ya. film fashion Betul. yang format begitu ya. Ya. Tapi ketika nonton Purun itu Beda ya. beda. Ini Indonesia. Dapat gitu bahwa apa yang dibikin oleh sang sutradara, terus idenya abang, Iya. itu tuh kelasnya tuh, Ya. kelasnya untuk tampilan secara internasional tuh udah megang banget. Thank you. Eh, Thank you. dari segi sinematografinya, Iya, dari iya. segi lightingnya, dari Iya. segi fashionnya dapat Iya, gitu. iya. Terus High fashion jadinya ya. betul. Kemudian si ibu-ibu pengrajinnya tuh Iya, pun juga Nggak sekedar nempel. nggak ya, dan tidak diarahkan harus ngomong apa, Ya. tapi apa yang ibu-ibu itu sampaikan di dalam Purun itu menyentuh gitu. Pesannya Maksudnya dalam. ya, Dalam. karena ternyata mereka itu menggantungkan hidup, Ya. nafkahnya itu Ya. dari si Purun itu. Menganyam gitu. Purun, iya. Menganyam Purun betul, itu. betul. Nah, akhirnya kan terbukti ya, kami dikasih pesan sama pemerintah, tugas yang berat bagaimana nge-branding Purun ini. Yang tadi cuma tikar, terus belanja untuk taruh ikan, taruh garam. Akhirnya bisa jadi fashion, dan semua di negara ini sekarang ngomong Purun gitu loh. Semua ngomong Purun. Ketika ngomong Purun, Merdi gitu loh. Ketika ngomong Merdi, oh Merdi yang buat Purun gitu. Gitu ceritanya. Sama ketika aku buat kain tenun, oh Merdi yang kain tenun. Nah, ke depan apa Depan. nih yang akan abang lakukan? Nah, aku udah 25 tahun berkarir ya untuk fashion Indonesia ya, fashion yang berbasis budaya, berbasis di situ komunitas, membantu komunitas, menjual Indonesia. Karena aku setiap tahun tuh ada 2 kali tuh show di luar negeri. Maaf ya, bukan di KBRI ya, bukan show orang Indonesia ya. Terus. Nah, terus ini mau buat acaranya aku 25 tahun Merdi Sihombing berkarir untuk negeri. Saya dibantu teman-teman, nanti akan buatnya nanti di Gedung Sanken Museum Nasional dari tanggal 11 November sampai 24 November. Jadi itu semua spirit Merdi Sihombing bekerja. Diundang dong. Oh iya dong, bekerja untuk fashion Indonesia yang berbasis budaya, lingkungan. Kemudian bagaimana aku mengangkat perempuan-perempuan Indonesia sebagai ujung tombak dari semuanya ini akan ditampilkan di sana, dan itu ada selama 2 minggu itu ada bisa datang ke sana lihat semua karya-karyaku
dari barat ke timur Indonesia bukan hanya kain tapi anyaman, macam-macam lagi perhiasan dengan spirit yang namanya keberlangsungan ataupun fashion berbasis budaya atau indigenous fashion itu instalasi. Ini terbuka untuk umum atau? Ya, terbuka lah. Kita mau mengedukasi. Jadi instalasinya itu dikerjakan oleh teman-teman dari Arjok. Keren kan? Keren. Jadi semua datang lihat tuh gimana bicara tentang the flying cloth. The flying cloth itu adalah kain yang terbang, diartikan sebagai Merdi Siombing yang dengan kendaraan kainnya itu menyentuh setiap daerah-daerah terpencil. Dan kemudian bukan melalui kain ini bisa berbicara tentang yang lain. Dan ujungnya bagaimana membantu mereka perekonomian mereka di sana. Ini tanggal berapa nanti, Bang? 11 November sampai 24 November. Ini ada di website Abang nggak nanti? Ada. Nanti akan saya tulis buat teman-teman Jenggun. Nanti kalau ingin tahu lebih lanjut soal acara Bang Merdi 25 tahun berkarya, nanti bisa lihat linknya di description. Nah, 25 tahun berkarya. Apa yang Abang harapkan untuk keberlangsungan budaya dan lingkungan terhadap dunia fashion sehingga anak cucu kita tahu dan kita juga yang ada di sekarang menjadi lebih aware untuk tidak menggunakan bahan-bahan kimia sehingga tidak terjadi limbah industri. Karena aku juga pernah baca bahwa Indonesia itu juga limbah pakaian bekasnya pun tinggi. Nah, ini apa yang akan Abang harapkan setelah 25 tahun berkarya di dunia fashion ini? Apa yang akan Abang harapkan? Sustainable lebih... aku tuh nggak bisa ngomongin. Keberlangsungan apa yang Abang harapkan untuk Merdi Siombing dan lingkungan hidup dan dunia fashion? Gini loh, kalau kita sadarin Indonesia ini kan terdiri dari bermacam-macam budaya. Kita diversity. Betul. Kita harus sadarin itu sebenarnya kekuatan kita. Dan budaya itu harus dijadikan gaya hidup tanpa merusaknya. Betul. Tanpa merusaknya. Kan banyak nih teman-teman lah ya karena keterbatasannya dan informasinya susah didapat. Tiba-tiba aja buat koleksi topi yang dipakai sama laki-laki seperti topi Tilangga yang laki-laki dipakai model. Blangkon dipakai sama laki-laki. Itu cultural appropriation. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi tempatkan pada semula. Artinya kita harus kedepannya ini kita harus benar-benar paham sebenarnya. Paham budaya itu seperti apa, digunakannya seperti apa, jadi ditempatkan. Jangan asal pakai ya. Iya. Jangan pula kain-kain adat digunting. Itu kan itu cultural appropriation. Kejadian sesungguhnya ada. Banyak tiba-tiba yang famous gitu tiba-tiba menggunting kain adat kami yang untuk kematian, untuk perkawinan digunting dibuat baju gitu. Saya kan nggak mungkin jadi polisinya ya. Nah, di pameran saya ini kita akan ngebahas dalam bentuk seminar ini. Terus bagaimana juga ke depannya mimpi saya ini Indonesia menjadi sebuah pusat mode yang bicara tentang fashion dari masyarakat adat. Karena betul kita itu penduduk yang beragama Muslim. Tapi kan bukan berarti kita menjadi sebuah hub daripada busana modest itu. Karena at the end akhirnya semua kita ketimpahan semuanya kebuang sampah-sampah produk dari Cina. Betul. Dari tekstilnya kemudian garmennya semua. Akhirnya semua kita jadi sampah semuanya. Kita nggak bisa mengekspor ke sana. Tapi kalau dengan kekayaan budaya etnik-etnik ini yang bisa kita garap look-nya menjadi global, itu kita akan menjadi sebuah negara yang kuat gitu loh. Dan itu identitas kita di global. Gitu loh. Bukan yang lain-lain. Ya mungkin busana modest itu juga bagian daripada masyarakat adat. Toh juga dulu leluhur kita perempuan-perempuan juga pakainya sopan kok, baju kurung, ya kan? Betul. Pakai selendang gitu loh. Nah, selendangnya itu kan kita bisa garap lagi. Ya kan? Kemudian yang lain-lain kita bisa garap. Sehingga ini menjadi satu kekuatan. Lalu kalau kita bicara tentang lingkungan hidup ini kan sudah banyak terjadi kerusakan-kerusakan.
Ya kita lihat tahu hutan adat bisa atau rusak jika di hutan tanaman industri. Kemudian hutan tanaman industrinya tuh dikasih pupuk dengan kimia, akhirnya airnya tercemar. Sementara kita susah banget negara yang ini ya. Kita krisis air bersih itu salah satu daripada poin yang ada di Sustainable Development Goal. Nah, terus bagaimana kita bisa mendapat air bersih, hidupnya gimana? Tanpa air bersih mana bisa hidup di dunia? Nah, belum lagi kebakaran hutan. Si tadi ngomongin air bersih juga dengan 2 episode sebelumnya. Iya. Kan aku ngomongin soal orangutan. Iya. Nah, ternyata aku juga baru tahu bahwa orangutan itu adalah forest keeper sejati. Iya, betul. Jadi berarti kalau kayak kita menyelamatkan orangutan itu sebenarnya kita menyelamatkan hidup kita sendiri dan bumi. Iya, karena gini, nggak ada planet B. Yang ada cuma satu, yaitu bumi, tempat kita hidup. Jadi kayak hutannya kita jaga, kemudian kita tanpa disadari kalau kita menggunakan semuanya, misalnya serat alam, kita tanam kenaf, kita tanam purun untuk seratnya, kita tanam nenas, macam-macam bisa dikonsumsikan buat kita keperluan sehari-hari dan juga bisa untuk produk fashion. Dan tanpa disadari kita bicara tentang 100% Indonesia. Dan satu lagi sedih ya, kita euforia bicara tentang kain tenun semua siapa yang nggak ngomong cinta kain tenun? Semua. Wah, aku suka kain tenun, tapi ingat loh, dengan industri yang sekarang marak yang bicara tentang kain tenun, yang semua pakaian kain tenun, kita meninggalkan jejak karbon yang sangat tinggi. Ya, karena kan bukan kain tenun yang asli, maksudnya bukan. Tenun itu kan harus dikerjakan dengan tangan kan? Bukan itu juga. Bahan bakunya. Ya, okay. Kita bicara supply chain, bahan bakunya. Bahan baku kita kan nggak, yang namanya bahan baku kapas yang lain itu kita kan dapatnya dari luar, impor. Impor itu sudah sedemikian tertata rapi. Padahal dari zaman kolonial dulu itu kita itu sudah ada ketahanan sandang dan pangan. Di zaman Orde Baru juga demikian. Ketika Orde Lama, Orde Baru itu kayaknya hilang semua, sampai sekarang hilang. Gitu loh. Akhirnya semuanya impor semuanya. Dan ketika impor tuh misalnya kapas lah atau katun. Kapas kan dibawa dari India. Kan pakai kapal, nggak ditiup gini sampai Indonesia, enggak. Pakai kapal. Nah, dari India itu sampai ke Indonesia berapa banyak dia menggunakan fosil. Iya. Nah, betul. Itu kan merusak bumi. Iya. Kemudian dari Surabaya itu masuk ke Indonesia, disebar ke seluruh Indonesia. Lalu kemudian jadi tenun, dibalikin lagi. Itu berapa banyak jejak karbonnya. Iya. Nah, harus disadari, kita mulailah kembali melakukan ketahanan sandang. Dan sandang ya kita menanam lagi seperti zaman kolonial sama orde lama. Zaman nenek moyang, peradaban ketika Sriwijaya berdiri ataupun Majapahit ataupun kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha pada masa itu kan orang juga berbusana kan, berarti kan sebenarnya sudah menggunakan serat kapas alam sendiri. Iya. Kan, makanya tadi kan tiba-tiba yang namanya serat anggrek liar itu di suku Dayak Benuak yang ada di Kalimantan Timur dijadikan mereka untuk penutup tubuh. Namanya ulap doyo. Iya, makanya kan setiap suku ras, suku bangsa yang ada dari Aceh hingga Merauke, ya pokoknya yang tersebar di sepanjang Indonesia ini kan sebenarnya suku adat itu kan sudah menggunakan ini turun-temurun sebelum ada modernisasi kan. Jadi harusnya kan kita bisa, ya benar kayak kerja abang bilang bahwa kita harus kembali seperti, bukan hidupnya seperti mereka, tapi menggunakan bahan seperti yang dulu digunakan oleh mereka. Betul, betul. Jadi tanpa disadarin, ya udah kita mulai sadar, wah ini kain tenun yang gue pakai ini, wah nih gila ya, jejak karbonnya tinggi ya, dan akibatnya kan merusak bumi. Nah, jadi ayo kita sama-sama kita mencintai produk yang sustainable, yang keberlanjut. Yaitu apa? Semua dari alam. Ya kalau bisa ditanamnya di Indonesia. Jadi juga ini branding Indonesia. Kita nggak ngomong made in Indonesia lagi, tapi udah 100% Indonesia. Semua dari bahan baku, pengerjaannya di Indonesia semuanya. Dan orang akhirnya datang ke Indonesia. Gitu kan? Kita buat fashion week yang keren di Indonesia. Nggak perlu kita pergi ke New York, ke London, ke apa. Capek ya?
Aku capek Merekanya banget. harus yang akan buat. Jadi kita juga harus bisa seperti mereka. Orang Iya. datang ke kita akhirnya. That's my dream. Itu mimpiku. Semoga terjadi. Aduh, amin. Itu sampai kalau terjadi, aduh gila Tuhan, dengar kalaupun aku nggak ada, tapi paling tidak Ya itu tadi, keinginan bisa. keberlangsungan hidup itu Iya, dari 25 tahun berkarya seorang Merdi Sihombing ini. iya. Ini akan kita harapkan dan terjadi untuk anak cucu Amin, kita. ke amin, depan. amin, amin. Itu kalau sampai kejadian, ini negara pecah. Karena aku capek ya. Setahun tuh 2 kali aku mesti berangkat gitu keluar negeri. Aduh, kapan lah ini selesai gitu loh. Selesai kapan gitu. Sampai Akan kemarin. ada waktunya ketika ini terjadi. Iya. Semua akan ada waktunya. Amin, amin, amin. Ini aku harus berangkat sebenarnya ke London. Tapi begitu mau berangkat ke London, aduh terus mau acara lagi ini. Untuk yang purun. Iya kan harus berangkat tuh. Oh. Terus kan kita lagi ngerjain apa segala, ini udah tinggal bulan 11. Dan itu kan bukan instalasi aja, ada workshop, ada seminar, ada ritual perkawinan, perkawinan, ada gondang, ada apa namanya gerakan-gerakan yang namanya keberlangsungan, ada upcycle di situ, ada pokoknya macam-macam lah tentang semua fashion Indonesia yang benar-benar this is real 100% Indonesia. Kalau fashion show, jadi fashion show ini sebenarnya cuma hanya pelengkap aja. Dan fashion show-nya juga ini kita menggunakan ini, nggak harus punya standar, nggak harus modelnya 182, 178 pinggang sini, no, nggak gini. Jadi ya ini manusia gitu, kulitnya macam-macam, nanti pokoknya tipikal ya itu keberagaman yang kita usung di sini ini di 25 tahun Merdi Sihombing gitu, dengan spirit kebersamaan teman-teman. Baiklah. Sukses nanti untuk acaranya yang di bulan November. Ya. Abang terima kasih sekali lagi. Juga sukses untuk purunnya. Jadi buat teman-teman Jenggun, demikianlah pembicaraan saya hari ini. Semoga apa yang saya bicarakan hari ini bisa menambah perspektif baru buat teman-teman Jenggun. Dan jika Anda ingin datang nanti di bulan November, saya akan sertakan linknya nanti di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa.